Siap-siap, karena apa yang akan saya sampaikan ini mungkin akan mengubah cara pandang Anda tentang hidup selamanya. Pernahkah Anda merasa seperti hidup Anda dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat, seolah ada khas skenario yang terus berulang? Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba mengubahnya. Anda ingin sukses, kaya, bahagia, tapi rasanya semua itu selalu di luar jangkauan. Apa yang terjadi? Apakah ada rahasia yang tidak kita ketahui? Jawabannya WA, dan rahasia itu bukan tentang apa yang Anda inginkan, tapi tentang siapa diri Anda sebenarnya dalam skala energi yang paling fundamental. Mari kita selami bersama, dan saya jamin, setelah ini, Anda akan melihat dunia dengan mata yang benar-benar berbeda. Realitas Anda ada sebuah siaran langsung dari getaran batin. Bayangkan ini, dunia yang Anda lihat, rasakan, dan alami setiap hari. Saldo rekening bank Anda, kualitas hubungan Anda, bahkan kesehatan fisik Anda. Semua itu bukanlah kenyataan objektif yang berdiri sendiri. Bukan, itu semua hanyalah pantulan, cerminan, atau lebih tepatnya, siaran langsung dari frekuensi getaran mental dan emosional yang Anda pancarkan. Ini mungkin terdengar sedikit gila, kan? Tapi mari kita pikirkan. Apa yang Anda anggap nyata, apa yang Anda pegang di tangan Anda sekarang, bahkan tubuh Anda sendiri, semuanya tersusun dari atom-atom yang terus-menerus bergetar. Dan yang terpenting, pikiran dan perasaan Anda juga bergetar. Nah, disinilah letak kuncinya. Alam semesta ini seperti stasiun radio raksasa, dan Anda adalah pemancarnya. Apapun frekuensi yang Anda pancarkan, itulah yang akan Anda tarik kembali. Hukum tarik-menarik yang sering digaungkan tapi jarang dipahami secara mendalam, sebenarnya tidak peduli apa yang Anda inginkan di level permukaan. Ia hanya peduli pada apa yang Anda adalah di level getaran. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang selalu mengeluh tentang kekurangan uang, tapi lucunya, mereka selalu saja kekurangan uang? Atau seseorang yang bilang ingin hubungan yang harmonis, tapi entah mengapa selalu berakhir dengan drama yang sama? Ini bukan karena mereka kurang beruntung atau tidak berusaha. Ini karena getaran dominan mereka selaras dengan kekurangan dan drama, bukan kelimpahan dan harmoni. Mereka secara tidak sadar memancarkan sinyal itu. Apa pendapat Anda tentang ini? Apakah Anda pernah merasa terjebak dalam pola yang sama berulang kali? Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba mengubahnya. Coba bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Mengubah frekuensi Anda lebih dari sekadar berpikir positif. Jadi, bagaimana kita mengubah siaran langsung ini jika kita merasa terjebak dalam saluran yang salah? Ini jauh lebih dari sekadar berpikir positif atau mengucapkan afirmasi tanpa perasaan. Ibarat radio tadi, jika Anda ingin mendengar musik klasik, Anda tidak akan berteriak pada radio yang sedang memutar musik rock, bukan? Anda akan mengubah frekuensinya. Begitu juga dengan hidup Anda. Tidak ada gunanya mengulang, "Saya kaya, saya makmur," jika di dalam hati Anda masih diliputi ketakutan akan tagihan yang menumpuk atau keraguan akan kemampuan Anda. Itu seperti menginjak gas sambil menarik rem tangan. Yang mewujudkan bukanlah kata-kata, melainkan getaran emosi yang Anda jaga. Lalu bagaimana caranya? Ini kuncinya. Ambil kendali atas frekuensi Anda. Karena frekuensi Anda adalah tanggung jawab Anda. Ini adalah langkah kecil namun sangat powerful. Awali hari dengan rasa syukur. Begitu bangun, sebelum menyentuh ponsel atau diserbu oleh berita dan kesibukan, luangkan waktu sejenak. Tarik napas dalam-dalam dan pikirkan 3 hal yang benar-benar Anda syukuri. Jangan hanya memikirkannya, rasakanlah. Rasakan gelombang kehangatan dan kelegaan itu menjalar di tubuh Anda. Ini yang mengaktifkan proses vibrasi. Visualisasikan hari terbaik Anda. Setelah itu, bayangkan hari yang akan Anda jalani berjalan dengan sempurna. Bayangkan Anda menyelesaikan tugas-tugas dengan mudah, bertemu orang-orang yang menyenangkan, dan segala sesuatunya terasa lancar.
Rasakanlah perasaan ringan, sukacita, dan kendali itu. Lakukan ini selama 7 hari berturut-turut. Anda akan mulai melihat bagaimana hal-hal di sekitar Anda mulai merespons. Orang-orang yang tepat muncul, masalah lama menemukan solusi, dan jalan yang tidak Anda lihat sebelumnya mulai terbuka. Ini bukan sihir. Ini adalah energi yang bergerak. Pernahkah Anda mencoba teknik visualisasi atau syukur? Bagaimana hasilnya? Atau adakah teknik lain yang berhasil untuk Anda? Yuk, ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Tahukah Anda, ini didukung oleh sains. Penelitian dari Universitas Harvard menunjukkan bahwa emosi positif seperti rasa syukur dan optimisme secara signifikan meningkatkan aktivitas otak di wilayah yang berhubungan dengan kreativitas, pemecahan masalah, dan bahkan kesehatan fisik. Dengan kata lain, ketika Anda mengubah perasaan Anda secara harfiah mengubah cara kerja otak Anda, yang kemudian mempengaruhi keputusan, sikap, dan hasil yang Anda dapatkan. Luar biasa, bukan? Paradigma dan pilot otomatis yang mengendalikan hidup Anda. Jika Anda merasa sudah melakukan semua yang saya sebutkan di atas tapi tetap saja terjebak di tempat yang sama, ada satu lagi kepingan puzzle yang sangat penting. Paradigma. Apa itu paradigma? Bayangkan ia seperti pilot otomatis yang mengendalikan hidup Anda. Ini adalah sekumpulan kepercayaan, kebiasaan, dan pola mental yang tertanam dalam alam bawah sadar Anda yang menentukan bagaimana Anda berpikir, merasa, bertindak, dan bereaksi, bahkan tanpa Anda sadari. Ini bukan teori belaka. Ini adalah fondasi dari semua yang telah dipelajari para ahli selama puluhan tahun. Paradigma adalah program yang berjalan di latar belakang, dan Anda akan menjalani apa yang ia tentukan, bukan apa yang Anda inginkan secara sadar. Mengapa banyak orang pintar, berbakat, dan pekerja keras tetap tidak mencapai potensi penuh mereka? Mengapa seseorang dengan semua modal untuk sukses tetap kesulitan finansial atau bekerja di pekerjaan yang dibenci? Karena mereka punya paradigma yang tidak memungkinkan mereka melewati batas tertentu. Batas itu tidak nyata. Itu hanyalah program lama yang diwariskan dari masa kecil, masyarakat, sekolah, dan keluarga. Saya sendiri pernah mengalaminya. Dulu saya seorang pemadam kebakaran dengan penghasilan yang tidak terlalu besar. Saya pikir, ya inilah yang pantas saya dapatkan. Ini adalah batasan paradigma saya. Setiap kali saya mencoba menghasilkan lebih banyak, entah mengapa selalu ada saja halangan, seolah ada suara di dalam yang berkata, "Kamu tidak pantas, ini cuma keberuntungan, tidak akan bertahan lama." Hasilnya, penghasilan saya kembali turun. Ini adalah getaran. Dan bagian yang paling menyakitkan adalah kebanyakan orang menjalani hidup tanpa tahu bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Memprogram ulang kode sumber diri Anda. Lantas, bagaimana kita mengubah paradigma ini? Bagaimana kita menulis ulang kode sumber pikiran kita? Satu-satunya cara adalah melalui pengulangan sadar dari pikiran, gambaran, dan perasaan baru. Anda harus menanamkan kebenaran baru ke dalam alam bawah sadar Anda, karena alam bawah sadar tidak bisa membedakan antara yang nyata dan yang dibayangkan. Ia hanya menerima apa yang diulang dengan perasaan. Ingat, paradigma terhubung langsung dengan getaran Anda. Ia menentukan frekuensi di mana Anda beroperasi, dan karena hukum tarik-menarik merespons frekuensi, ia tidak membawa apa yang Anda inginkan, tapi apa yang Anda adalah. Apa yang Anda getarkan secara terus-menerus? Apa yang paradigma Anda izinkan untuk ditarik? Mungkin Anda bertanya, "Bob, bagaimana saya bisa mengubah getaran saya jika segala sesuatu di sekitar saya menarik saya ke bawah?" Jawabannya sederhana, namun kuat. Anda harus memutuskan untuk mengambil kendali atas frekuensi Anda. Pernahkah Anda mencoba sesuatu yang baru dengan semangat membara? Tapi tak lama kemudian pikiran seperti, "Ini terlalu sulit, saya tidak punya waktu," atau "Saya tidak mendapat dukungan" mulai muncul. Itu adalah paradigma lama yang sedang bekerja.
Jika Anda tidak mempertanyakan, Anda mematuhi. Dan jika Anda mematuhi, Anda memperkuat pemrogramannya. Apa paradigma terbesar yang Anda rasa menghalangi Anda saat ini? Jangan sungkan untuk berbagi di kolom komentar. Mungkin kita bisa temukan solusinya bersama. Kekuatan imajinasi dan konsistensi. Bangun realitas dari dalam. Perubahan sejati dimulai dari dalam ke luar. Realitas luar Anda seperti sebuah foto yang sudah tercetak, sebuah gambar yang dikembangkan dari negatif yang terekam di dunia batin Anda. Kebanyakan orang mencoba mengubah foto itu dengan merobeknya atau mengecat ulang. Padahal kekuatan sejati ada pada mengubah negatifnya, dan negatif itu adalah pikiran dan perasaan Anda. Anda tidak bisa mengubah apa yang sudah tercetak di dunia fisik. Tapi Anda bisa dan harus mengubah apa yang akan tercetak. Dan itu hanya terjadi ketika Anda belajar mencipta dari dalam, bukan dari apa yang Anda amati. Contoh ringan tapi logis. Bayangkan Anda ingin membuat kue. Anda sudah punya semua bahan, tepung, gula, telur. Tapi Anda terus-menerus melihat hasil kue yang gosong atau bantat dari resep lama Anda. Anda mengeluh, "Kue saya selalu gosong," padahal masalahnya bukan pada bahan-bahannya, tapi pada program di kepala Anda yang mengatakan bahwa Anda tidak bisa membuat kue yang enak, atau cara Anda mencampur dan memanggangnya. Untuk mendapatkan kue yang sempurna, Anda tidak perlu mengubah oven atau tepungnya. Anda perlu mengubah resep di kepala Anda, keyakinan Anda tentang kemampuan Anda, dan cara Anda melakukan prosesnya. Anda perlu membayangkan kue yang sempurna, merasakan aroma harumnya, dan mempercayai bahwa Anda bisa membuatnya. Dan Anda perlu mengulang proses itu dengan keyakinan, bukan keraguan. Begitu pula dengan hidup. Ketika Anda melihat saldo rekening bank yang rendah dan merasa tekanan di dada, Anda sedang memperkuat frekuensi kelangkaan. Saldo itu bukan penyebab, tapi akibat. Itu adalah gema dari getaran yang sudah Anda pertahankan. Permainan sejati terjadi di ranah tak terlihat, dalam pikiran, dalam perasaan, dan di sanalah Anda harus bekerja. Roger Bannister adalah contoh sempurna. Puluhan tahun dokter bilang tidak mungkin berlari 1 mil dalam waktu kurang dari 4 menit. Itu dianggap batas manusia. Tapi Bannister tidak percaya. Dia berlatih, membayangkan, dan percaya. Pada hari dia memecahkan batas 4 menit, dalam beberapa bulan berikutnya, orang lain juga berhasil. Apa yang berubah? Getaran kolektif pecah, kesadaran baru tercapai, membuka jalan bagi yang lain. Kuncinya adalah konsistensi emosional. Banyak orang memulai dengan semangat, menciptakan gambaran, tapi tidak sanggup mempertahankan keadaan emosional itu cukup lama. Mereka menyerah secara emosional sebelum realitas punya waktu merespons. Pernahkah Anda punya mimpi besar, tapi menyerah karena tidak tahu bagaimana caranya? Bagaimana jika saya bilang, bagaimana itu bukan urusan Anda? Urusan Anda hanya apa? Dan menjaga getaran itu tetap hidup. Memicu keajaiban dalam hidup Anda. Ya, dari sekarang Anda tahu, Anda memiliki segala yang Anda butuhkan untuk berubah. Alatnya adalah gambar, visi. Kekuatannya adalah perasaan, emosi. Jembatannya adalah getaran, dan keputusan ada di tangan Anda. Mulai hari ini, lakukan sesuatu yang berbeda. Alih-alih hanya menginginkan dengan pikiran tapi merasakan ketakutan, atau membayangkan dengan mata tertutup tapi dipenuhi keraguan di dalam. Ambil kertas dan pena dan selama 7 hari ke depan, tuliskan ini 10 kali setiap hari. Saya sangat bahagia dan bersyukur sekarang sehingga saya menarik peluang yang selaras dengan identitas baru kesuksesan saya. Saat Anda menulis, jangan hanya menulis, rasakan. Bayangkan seolah itu sudah menjadi kenyataan. Rasakan kegembiraan, rasa syukur, dan kelimpahan itu. Jadikan ini komitmen untuk diri Anda sendiri. Karena alam bawah sadar belajar melalui pengulangan, dan begitulah Anda mulai menginstal paradigma baru. Ketika getaran Anda berubah, keajaiban mulai mendekat. Orang-orang baru, ide-ide baru, situasi baru akan datang.
Segala sesuatu yang Anda inginkan mulai menginginkan Anda juga. Anda tidak perlu lagi merasa menjadi korban keadaan. Anda hanya perlu mulai memprogram ulang sumber yang menciptakan keadaan itu. Paradigma Anda, bayangkan, rasakan, dan hiduplah dari dalam seolah itu sudah nyata. Karena saat Anda mempertahankan getaran yang tepat, Anda tidak perlu mengejar impian Anda. Impian itu yang akan menemukan Anda. Jika apa yang Anda dengar hari ini beresonansi dengan Anda, jika ini memicu sesuatu yang berbeda di dalam diri Anda, maka saya mengundang Anda untuk terus tumbuh bersama kami. Untuk terus mendapatkan wawasan mendalam seperti ini dan menjadi versi 1% lebih baik dari diri Anda setiap hari, pastikan Anda like video ini jika Anda merasa tercerahkan. Subscribe ke saluran kami agar tidak ketinggalan video-video pencerahan berikutnya. Saya di video ini kepada teman, keluarga, atau siapapun yang Anda rasa perlu mendengarkan pesan kuat ini. Mari kita sebarkan getaran positif ini bersama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya, mari kita terus bertumbuh.